Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ladies, siapa di sini yang nggak mau punya wajah cantik, bebas jerawat, dan nggak kusam? Pasti mau semua dong. Nah, kalau mau punya wajah seperti itu, kalian harus membutuhkan sesuatu. Iya, krim kecantikan. Di zaman sekarang ini, para ladies pasti tahu produk-produk skincare dan krim kecantikan dong. Tapi tetap, kalian harus hati-hati untuk membeli produk tersebut. Kenapa? Karena ada krim kecantikan yang asli dan yang palsu, yang secara gampang untuk beredar. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama aku Rosni Indah Aditya. Di sini aku akan menginformasikan bagaimana cara membedakan krim kecantikan yang asli dan yang palsu. Kenapa kita harus tahu mana krim yang asli dan krim yang palsu? Karena di krim palsu biasanya terdapat bahan-bahan yang tidak seharusnya atau berbahaya. Berbahaya untuk wajah kita dan untuk kesehatan kita. Nah, nggak mau dong, pengen cantik tapi kesehatan kita yang kena efeknya. Maka dari itu, sebelum masuk gimana cara membedakan krimnya, aku akan menjelaskan bahan-bahan apa saja yang tidak diperbolehkan di krim kecantikan. Menurut Perka BPOM tahun 2011, tentang persyaratan teknis bahan kosmetik, bahan-bahan yang dilarang dan berbahaya di produk krim kecantikan, yang pertama ada merkuri atau Hg. Merkuri atau Hg merupakan air raksa golongan logam berat yang sangat berbahaya karena bersifat toksik atau racun. Efek bagi kesehatannya apa saja? Yang pertama, bersifat karsinogenik, menyebabkan kanker kulit. Yang kedua, bersifat teratogenik, menyebabkan cacat pada janin. Jadi untuk ibu-ibu hamil, hati-hati untuk memakai krim kecantikan karena efeknya bisa menyebabkan cacat pada janin. Yang ketiga, menimbulkan alergi, iritasi, dan bintik hitam pada kulit. Bahan yang kedua ada hidrokinon. Hidrokinon merupakan obat golongan keras yang biasanya berada di sediaan kuku dan tidak diperbolehkan di sediaan kulit dan rambut. Efek bagi kesehatannya apa saja? Dapat mengiritasi kulit menjadi merah dan terasa terbakar. Yang kedua bersifat okronosis, yaitu kulit akan berwarna kehitaman. Untuk pemakaian 6 bulan baru muncul, jadi kalau baru pakai 1 minggu atau 2 minggu belum ada efeknya, tapi setelah pemakaian 6 bulan akan timbul efeknya dan itu tidak bisa disembuhkan. Yang ketiga ada asam retinoat atau tretinoin atau retinoik acid, seperti hidrokinon. Retinoid obat golongan keras yang berbahaya. Apa sih efek bagi kesehatannya? Yang pertama bersifat teratogenik, cacat pada janin seperti merkuri dapat menyebabkan cacat pada janin. Jadi untuk ibu-ibu hamil sekali lagi diingatkan untuk hati-hati untuk membeli produk krim kecantikan. Yang kedua dapat menyebabkan kulit kering, rasa terbakar, dan mengelupas berlebihan. Nah itu tadi bahan-bahan yang berbahaya yang biasanya ada di produk krim yang palsu. Nah selanjutnya aku akan menginformasikan bagaimana cara membedakan krim yang asli dan krim yang palsu. Menurut BPOM, untuk membeli produk kecantikan atau krim kecantikan kita harus ingat klik apa aja. Yang pertama ada K kemasan. Kita bisa lihat di krim ini wadahnya pot atau kemasannya pot. Jadi kalau untuk kemasan yang dalam pot biasanya itu untuk krim-krim yang untuk luka, sedangkan untuk krim kecantikan tidak layak. Ini berarti palsu. Dan untuk yang asli biasanya terdapat di seperti ini atau seperti ini. Ini krim yang asli ya. Jadi wadahnya bisa dari sini. Yang kedua ada L itu label. Jadi di krim yang palsu ini tidak ada labelnya, udah jelas kan? Sedangkan yang asli ada labelnya. Di dalam label ini biasanya ada komposisi atau kandungan, expired date, tempat produsennya, atau alamatnya. Di sini ada BPOM-nya juga, komposisi dan PT kosmetik dan jalan perusahaannya, serta expired. Sedangkan yang ini udah jelas nggak ada labelnya. Tapi misalnya ada label, kita lihat biasanya di dalam label itu kan ada kandungannya, tapi di sini cuma untuk apa, menghilangkan jerawat atau menghilangkan kulit hitam dan lain-lain. Berarti ini produk palsu. Yang ketiga ada I, yaitu izin edar. Izin edar biasanya untuk produk-produk krim kecantikan itu berawal dari N, bisa NA, NC, dan ND. Selain N berarti produknya palsu. Seperti ini udah jelas, nggak ada label, nggak ada BPOM-nya. Jika ada label tapi kita cek nggak ada BPOM-nya berarti palsu. Sedangkan yang asli di sini tertera BPOM, NA, dan selanjutnya angka
Ada juga seperti ini, di sini BPOM, NA, selanjutnya angka. Jika kalian masih ragu krim tersebut, kalian bisa mengeceknya di BPOM. Nanti di akhir video aku akan memberitahu link BPOM resmi, jadi kalian bisa cek di link tersebut. Nah, selanjutnya ada K. K yang terakhir ini adalah komposisi atau kandungan di dalam krim tersebut. Untuk krim yang palsu biasanya ada bahan-bahan yang aku sebutin di awal video tadi. Jadi kalian harus ingat bahan-bahan apa aja yang bahaya di dalam krim tersebut, berarti itu krimnya palsu. Sedangkan untuk yang krim yang asli tidak ada bahan-bahan tersebut. Selain dari klik, kita bisa mengecek penjualnya dari distributor resmi atau tidak. Biasanya kalau dari distributor asli atau resmi, itu terdapat surat izin edarnya. Kalau tidak resmi berarti produk tersebut abal-abal. Selanjutnya jangan tergiur dengan harga yang murah. Jadi kalau misalnya ada dua produk yang sama, yang pertama dijual dengan harga yang murah, yang kedua dijual dengan harga yang pasaran. Kalian membeli yang harga pasaran aja, karena kalau yang murah bisa jadi memakai bahan-bahan yang berbahaya. Yang selanjutnya kita bisa lihat secara fisik. Yang pertama, warnanya. Biasanya krim yang palsu, warna krimnya mengkilap. Seperti ini mengkilap. Dan untuk yang asli, yang kedua, aroma. Kita bisa mencium aroma krimnya menyengat atau tidak. Biasanya untuk krim yang palsu, aromanya menyengat. Ini krim palsu, baunya menyengat, sedangkan untuk krim yang asli tidak menyengat. Kenapa bisa menyengat? Biasanya ada dua bahan di dalam krim tersebut, seperti jenis bau logam yang menandakan bahan tersebut menggunakan merkuri. Yang kedua, menggunakan parfum. Tujuan menggunakan parfum tersebut untuk menutupi aroma logam tersebut. Dan yang terakhir, terasa perih diaplikasikan. Nah, itu tadi tips bagaimana cara membedakan krim yang asli dan krim yang palsu. Sesuai janji aku di awal video, aku akan menginformasikan link resmi BPOM. Jadi kalian yang sudah membeli krim kecantikan tersebut, kalian bisa cek di link tersebut. Google terlebih dahulu, dan kita bisa ketik cek BPOM POM Go ID. Nah, kita bisa lihat di sini ada nomor registrasi. Kalian bisa memilih ada nama produk, merek, jumlah dan kemasan, bentuk sediaan, komposisi, dan nama pendaftaran. Di sini kalian bisa milih, semisal nomor registrasi, dan kalian udah membeli produk krimnya, kalian bisa cek kata kuncinya, contoh NA 18 19 01 23 141. Kita cari ini ya, ternyata ada guys, ini whitening day cream, berarti udah termasuk BPOM. Ladies, itu video yang bisa aku berikan, semoga bermanfaat dan kalian lebih hati-hati untuk membeli krim kecantikan. Jika masih ada kekurangan dalam video ini, aku minta maaf. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.